Sampai sudah di kediaman Ibu Yati di daerah KPAD. Assalamualaikum. Ih, bunga-bunganya. Assalamualaikum. Ini dia. Mau ngekos di sini bisa? Mau ngekos? Masih jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, sama utamanya rahmat kesehatan kepada kita semua, walaupun tidak terpenuhi dengan keinginan kita untuk pergi bersama-sama, tapi Allah telah menyelamatkan kita semua sampai akhir rumah Ibu Yati yang kita sayang. Shalawat dan salam marilah kita sama-sama kita persembahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan keturunan kepada kita semua, insya Allah termasuk kita yang terbaik di antara umat. Ibu-ibu, Pak Ustadz yang terhormat, Ibu Yati yang saya hormati, terima kasih telah berkenan menerima kita semua pada siang hari ini. Walaupun mungkin kurang banyak ya sebenarnya, karena ada 4 orang yang alhamdulillah insya Allah satu meninggalkan kita semua, Ibu Fauziah almarhumah, yang 3 orang tiba-tiba mengundurkan diri tidak jadi ikut karena ada acara, dan Ibu Cini yang sudah menyusun acara sedemikian rupa ternyata sakitnya belum bisa sembuh sampai 2-3 hari yang lalu. Hari ini saya tak lupa. Jadi sore nanti Ibu bisa bebas, monggo mau boleh-bolehkan di kamar atau mau jalan-jalan, yang muda-muda katanya mau jalan silakan. Jalan ya, nggak naik mobil. Iya jalan. Nggak bebas. Monggo Pak Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi kita mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa jalan sampai di Bandung. Alhamdulillah. Ini posisinya ini apa? Geger Kalong. Geger Kalong. Ya. Di Geger Kalong. Alhamdulillah sudah sampai di Bandung, di Geger Kalong, di rumah Bu Yati. Masya Allah, terima kasih banyak atas penerimaannya. Ya, atas penerimaannya, kami di luar agenda ya. Iya. Di luar agenda mestinya langsung ke mana di situ ini. Insyaallah. Rupanya Allah memberikan apa ini namanya? Ini namanya karunia. Karunia itu ada rizki, ada makanan, ada minum, macam lah. Allah kasih karunia kepada kita, nikmat. Satu, bisa bersilaturahim.
kepada rumah Bu Yati yang di Bandung beserta keluarga, dan kemudian nanti sesuai dengan tujuan kita bisa melihat berbagai destinasi religi selain destinasi yang non religi. Salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga berkat perjuangannya, berkat ilmu yang diberikan kepada kita bisa sekarang kita ngaji, kita bisa masjid, kita bisa jalan yang seluruhnya itu, entah ke masjid, entah jalan, entah pasar, entah makan, entah ini di bawah ajaran dari Rasulullah. Kita berupaya untuk sedapat mungkin apa yang disebut dengan ittiba sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Makan dari duduk, dari tidurnya, dari jalannya. Rasulullah itu juga perjalanan. Rasulullah itu juga dalam banyak minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kata-kata siru itu jalan itu menjalankan. Nah, rupanya kata-kata fasir itu banyak. Kul siru fil ardi fanduru ma'adha akibatul mukadzibin. Masalah satunya katakanlah wahai Muhammad, jalanlah kalian itu. Jadi itu yang disuruh oleh Rasulullah para sahabat. Tapi berikutnya ya kita ini disuruh perintah untuk siru itu berjalan itu 5 kali dalam Al-Quran. Kul siru fil ardi fanduru madza aqibatul muttaqin. Berjalanlah kalian semua itu di muka bumi. Lalu apa? Fanduru, kemudian lihatlah maza akibatul muttaqin. Apa akibat dari orang-orang yang mendustakan, orang yang taat. Nah, itu secara tidak langsung supaya lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, bagaimana juga akibat orang-orang yang dalam perjalanan itu kan kita ketemu dengan orang-orang yang baik, terkadang ketemu dengan orang-orang yang ketemu dengan baik, agar kita bisa mengikuti. Tapi ketemu dengan orang-orang jahat, ketemu orang-orang yang mendustakan agama, supaya kita tidak mengikuti, supaya kita terhindar dari akibat. Nah, ini perintah. Maka insya Allah perjalanan kita ke Bandung ini adalah bagian dari perintah agama. Kita pergi keluar kota, entah sekedar pergi dari rumah ke Al-Azhar, entah pergi dari rumah ke pasar, entah pergi dari rumah ke mall, kemana? Ke gunung. Beliau ini hebat. Kuat fisiknya selalu gunung Selamat, gunung Cinere. Itu ini hebat ini. Setiap tahun kita ada jalan, kadang ke gunung, ya, kadang ke sungai, kadang ke pantai, kadang kemana saja. Pastikan bahwa perjalanan kita itu dicatat bersama ibadah, sehingga nanti saat ketemu macam-macam ciptaan Allah yang baik, yang jelas itu kita masih terjaga dalam hati. Jadi jalannya jalan, maka dengan begitu, kegiatan kita berjalan ini kita sukai. Ibu-ibu dan suka atau nggak suka?
Kalau nggak suka jangan nyesel, apa nyesek, apa nyesek. Dibuat itu nyaman, indah. Hobinya jalan-jalan. Jangan paksa. Dan naluri orang. Kita ini belajar ilmu jiwa, belajar ilmu psikologi. Itu orang itu salah satu salah satu fitrah, salah satu fitrah dia. Salah satu fitrahnya apa? Baru saja lahir pertama kali apa yang dia lakukan si bayi itu? Memaksa keras-keras ya. Dengan apa? Membuka mulutnya, nangis kencang-kencang itu memang begitu. Ini tausiahnya dipersingkat saja. Yang itu apa? Kalau semakin cepat ini tausiahnya ini. Iya. Jadi jalan itu jadi katanya semakin cepat persiapan ininya semakin selesai. Sampai di mana tadi? Jadi itu ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi itu menjelaskan manusia itu punya apa? Punya fitrah. Punya fitrah. Jadi khas-khasnya banyak ini. Semua ya Bang keluarin Fokus ke saya, belum itu makanan. Fokus ke makanan, kita sepakat makan dulu, baru terus ya. Ini sudah bisa ini. Langsung ya. Apa itu tadi? Fitra manusia itu adalah sejak dari mulai keluar dari rahim ibu itu sudah banyak bergerak, bahkan bermasalah. Ingat dulu bagian anak saya yang pertama ketika dalam kandungan itu mamanya setelah 8 bulan suami dia lancar itu si dia itu diam saja, kepalanya masih di atas, padahal mestinya sudah harus ke bawah. Oh, ini dokter suruh apa? Ngajarin suruh apa? Nggak sehat, nggak bergerak itu nggak sehat. Usia, terus nggak suka jalan-jalan. Justru nggak suka jalan itu nggak normal. Siap. Berarti ada Is the best, ketuanya is the best. yang normalnya umpamanya kaitannya dengan kesehatan. Mulai ada yang kesehatannya terganggu sehingga tidak bisa jalan. Apa umpamanya menyebabkan mungkinnya malas. Nah, ini apa umpamanya ekonominya tidak memungkinkan. Kan normal dari sisi ekonomi sehingga tidak bisa jalan. Padahal jalan atau gerak itu tidak harus berpikir sehat atau sehat. Ingat dulu Pak Sobri ketika umroh, beliau ini setiap tahun umroh. Terus satu ketika Pak Sobri itu kena penyakit itu apa ya? Saraf. Nggak harus jalan kaki. Di sana kan ada apa? Kursi roda lah apa ini? Jalan alhamdulillah. Jadi hati-hati yang nggak ikut jalan, nggak suka jalan berarti nggak aman. Ada sesuatu. Bisa jadi karena ada nggak normal itu karena kesehatannya, karena ekonominya, karena
faktor gangguan yang lain yang menyebabkan depresi. Tapi aslinya fitrah kita itu memang suka jalan, bergerak, kita bergerak real dengan jalan kaki. Makanya dia kami bergerak jalan kaki bisa mungkin setiap hari maupun kendaraan sesuai dengan ketentuan agama diberikan kemudahan. Apa contohnya? Kalau sholat boleh di jamaah, kalau puasa boleh di kodok di hari yang lain, apa lagi? Kalau banyak kemudahan diberikan kemudahan. Kenapa tapi kalau musafirnya diistilahkan dengan musafir itu, musafirnya itu dalam rangka maksiat nggak boleh jamaah, nggak boleh jamaah. Dalam rangka apa? Maksiat di sana. Dalam rangka apa? Judi di sana. Dalam rangka apa? Minum-minuman di sana. Maksiat. Begitu. Nggak sah untuk itu. Meskipun sesuai dengan itu tentu saja karena apa? Perjalanan kita itu adalah agar sesuai dengan tuntunan agama, maka jangan sampai dalam perjalanan itu meninggalkan kegiatan-kegiatan ibadah. Dan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita pentingnya menuntut ilmu. Dan namanya menuntut ilmu itu tidak selalu ada di dalam rumah. Ya. Di mana? Sekolah itu ada di mana? Masjid itu ada di rumah. Di luar rumah. Kita pergi ke sana. Maka yang kedua, pastikan bahwa selain yang pertama tadi kita berjalan untuk ibadah, yang kedua kemudian mendapatkan sesuatu itulah ilmu pengetahuan, agar kita menjadi orang yang punya ilmu. Bandung ini juga harus mendapatkan ilmu. Yang kita lihat nanti yang kita kunjungi nanti itu kita akan mendapatkan. Jadi sama Pak Muhyiddin duduk bersampingan gitu cerita-cerita. Iya, saya ditawarin pengen lihat masjid Al-Akbar. Saya belum pernah tahu, ditawarin. Ya udah, saya mau aja. Ini namanya orang yang pembelajar. Jadilah kita seorang yang pembelajar. Belajar itu senang dapat ilmu baru, senang dapat pengalaman baru, senang melihat pemandangan yang belum kita lihat. Bahkan terkadang pemandangan atau destinasi yang sudah kita tahu, sudah kita pernah kunjungi, kita ulang lagi karena senang. Ada sisi yang belum kita tahu, ada sisi yang belum tahu. Ilmu yang ketiga, ya, jangan lupa bahwa ilmu yang kita dapat itu untuk kita kasih, kita bagikan, kita share, kita sebar, supaya ada sisi dakwahnya. Tapi jangan riak. Ini kadang punya ilmu banyak dibagikan untuk dalam rangka riak. Tapi dibagikan biar orang lain ingin tahu dan mendapatkan ilmu juga seperti itu. Artinya ilmu yang kita dapat ini ada syarat terkait bahwa ilmu yang kita dapat itu mesti ada kemanfaatan bagi kita dan orang. Ada kemanfaatan. Ilmu ini, ilmu tanpa manfaat itu bagaikan
Kasajari bila sama bagaikan pohon yang tidak. Sebaliknya, ilmu yang bermanfaat itu kasajaratin musmir, bagaikan pohon yang buahnya banyak, yang buah sehingga bisa diambil manfaat. Tiga ini berat. Perjalanan kita ini enggak lepas dari satu menjaga ibadah kita. Insya Allah nanti habis makan-makan terus sholat subuh jamak sekalian ibadah tetap kita jalankan dengan kemudian ilmu. Insya Allah yang dalam pasar semua dapat itu. Insya Allah ini ada ini nggak tahu apa. Dan yang ketiga jangan lupa dimanfaatkan untuk diri kita dan juga keluarga. Untuk orang itu hasil dari perjalanan kita itu bercantik. Ya Allah. Hasil. Jadi nanti sama-sama cerita. Aku mau tahan senyum dari Ya, saya kira itu. Tubuh aja, tapi kalau otak itu juga harus gerakin Ya. Jadi dengan belajar. Betul. Jadi gerak tadi dimaksudkan berjalan tadi ya totalitas full fisiknya dan gerak itu kan hijrah. Hadis Rasulullah itu siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Tetapi kalau hijrahnya itu hanya untuk kepentingan sendiri, hanya kepentingan. Insya Allah nanti di lain waktu beliau ada kesibukan sehingga nggak bisa menemani kita bersama sampai. Tapi bagaimanapun saya secara pribadi sama semuanya kita ini rizqun min haitsu la yahtasib, kata Rasul. Rezeki yang tidak sangka-sangka. Siapa kemudian Bu Yati? Coba ketua panitianya siapa? Saya mau ngobrol dengan Bu Amin. Kemudian Bu Yati datang gitu. Saya nggak ikut. Terima kasih Bu. Berkah untuk ibu keluarga dan juga berkah untuk amin. Silaturahim jalan bagus dan ini kita lanjutkan insya Allah kan di momen-momen kita lagi libur. Terima kasih atas segala ibu-ibu kan nggak nyaksikan ini kan. Saya berdiri jadi saya keinget zaman saya itu di jalan pada susah.